Perkenalkan, nama saya Exgo, saya visual artist, fokus di street art, khususnya mural, graffiti, dan segala macam seni-seni urban. Di Slawe Project ini adalah bentuk semacam bentuk perayaan saya ya selama 25 tahun berkarya ini. Coba saya kemas di Slawe Project. Kenapa namanya Slawe Project? Jadi Slawe sendiri itu dari bahasa Jawa yang artinya 25. Untuk maknanya sendiri, Slawe di dalam bahasa Jawa itu maknanya adalah dimana umur dari seorang remaja itu mencapai puncak kedewasaan dan lagi memuncaknya asmara. Jadi terinspirasi dari makna Slawe itu, saya coba bagaimana saya memulai 25 tahun ini dengan Slawe, dengan perjalanan 25 tahun saya berkarya. Saya mencoba untuk terus melangkah dan mencoba untuk menuju puncak lagi, karena menurut saya Slawe sendiri 25 tahun saya berkarya ini bukan dihitung saya lama berkarya, malah saya mikirnya ini awal dari karya-karya saya selanjutnya, dan saya coba mengeksplorasi lagi bentuk-bentuk baru, visual-visual baru, kemudian mencari karya-karya yang terbaru juga. Makanya dengan Slawe ini ada beberapa rangkaian event yang itu berkaitan dengan karya saya. Jadi yang pertama saya bikin mural yang ukurannya cukup besar. Itu saya kasih nama mural Geden. Jadi di satu bangunan lawas di Surabaya itu saya bekerjasama dengan salah satu event organizer. Ukuran dindingnya itu sekitar 10 x 15. Itu saya kerjakan dengan tim studio saya. Itu awal dari project Slawe, kemudian lanjut lagi sebulan berikutnya saya bikin rilisan komik. Kebetulan waktu itu judul komiknya Arek-arek Jancuk. Jadi ini komik indie saya yang kebetulan
formatnya kompilasi. Kemudian ada saya juga rilis buku dokumentasi street art saya mulai tahun 2009 sampai tahun 2025 ini. Kemudian saya juga merilis beberapa karya-karya lama saya bikin format buku, kemudian saya bikin special merchandise Slawe Project, dan itu saya tujukan buat teman-teman yang bentuk terima kasih saya kepada teman-teman yang sudah mengapresiasi movement saya, karya saya yang sudah sejauh ini selama 25 tahun. Dan puncaknya untuk akhir tahun 2025 ini di Slawe saya bekerja sama dengan TEDx. Saya bikin 2 karya mural instalasi. Saya kasih judul mural horeg. Jadi saya terinspirasi dengan fenomena sound horeg. Jadi saya coba di luar kontroversinya sound horeg ya, saya coba mengambil beberapa part-part yang ada di sound horeg itu sendiri. Makanya saya bikin 2 karya instalasi yang besar ukuran 4 kali 3 ke atasnya itu sekitar 3 meter. Itu semacam menyerupai piramida, dan itu nanti akan dipamerkan di agenda eventnya TEDx Surabaya. Jadi mungkin seperti itu penjelasan tentang Slawe Project saya, di mana di 25 tahun saya berkarya ini saya mencoba untuk tetap berusaha menuju pencapaian berikutnya dengan karya-karya saya yang baru lagi. Dan semoga dengan Slawe ini saya tidak berhenti di 25 tahun dan berkarya terus dan tetap konsisten. Salam Slawe Project. Bisa? Oke, jadi ini kick off untuk project Slawe saya. Untuk rangkaiannya, pertama saya awali dengan project mural Geden. Jadi Geden itu bahasa Surabaya ya. Jadi bahasa Indonesianya itu besar, super besar itu Geden. Kenapa saya bikin project muralnya ke Geden ini, karena memang basic saya street art. Jadi saya ingin merayakan 25 tahun saya berkarya itu dengan membuat karya yang Geden. Untuk ukurannya sendiri sekitar 8 kali 12 meter kalau nggak salah. Ini di Gedung Lama Surabaya ya, daerah Wonokromo. Ini emang bangunan lawas, dan saya punya kesempatan untuk bikin karya ini. Lalu untuk temanya saya bikin tema serawung. Jadi serawung itu bahasa Indonesianya kayak seperti bersosialisasi. Jadi nggak ada jarak dengan warga atau masyarakat. Jadi saya pengen ngambil spirit Surabaya, warga Surabaya itu jiwa serawungnya itu dapat banget. Kemudian warna-warnanya pun saya bikin warna yang energik, yang khas Surabaya, orang-orangnya yang energik dan percaya diri. Jadi ini rangkaian proyek Slawe saya awali dengan mural Geden, dan nanti akan ada rangkaian proyek Slawe saya selanjutnya seperti itu. Oh iya, sing garap iki saya dibantu sama teman-teman studio Room Boys, ada Baktiar, ada Edo, dan saya benar-benar terima kasih buat semua tim saya yang udah turut bantu buat proyek Slawe ini.
Halo, saya Arif bin Setan. Saya mau ngobrolin sosok Esku ya, rasanya Esku ya. Saya kenal Esku pertama itu masih belum tahu kalau dia seorang komikus atau ilustrator. Yang saya tahu dia adalah seseorang yang tergabung dalam sebuah kelompok, namanya kelompok gila. Yaitu basic lah, basic. Maksudnya modal lah buat seorang seniman itu gendeng aja, itu gendeng. Nggak mau gendeng. Esgo itu sosok yang original, jadi sesuatu yang tidak dibuat-buat, memang real. Seperti itu orangnya, itu nggak main-main. Ketawanya itu setelah 25 tahun, jadi ketika orang dengan karakter seperti itu masih bertahan 25 tahun ya itu asli, kali-kali. Terus karya-karyanya Esgo itu sering menyentil masalah sosial yang memang khas, dan khasnya khas Surabaya, itu saya suka. Terus karya yang terkenang ya buat saya. Dulu Esgo itu saya ambil dari kelompok gila dan teman-temannya masuk jadi tim kreatifnya Bringsatan. Graffiti atau mural lupa saya, itu di belakangnya warung Atos GS itu ada street rock gitu. Wah itu terkenang banget. Memang pada waktu album pertama memang kami sengaja untuk mengangkat tentang visual. Jadi kita seni visual. Jadi Bringsatan album pertama itu sering collab. Karya-karya itu dari Bringsatan itu banyak di mural di tembok itu oleh Esgo dan teman-temannya yang dulu bersatu, yang sekarang pisah-pisah. Tapi pada intinya di antara mereka itu semua teman saya, ada yang teman main sepeda, teman nongkrong, itu semua anak-anak graffiti sama mural Surabaya. Pokoknya itu bagian dari Bringsatan. Jadi bagian dari Bringsatan waktu besar itu promosinya rata tembok, sing ora tete arek iku. Pas ngene Esgo areng jancuk kok, Esgo iki jancuk. Selamat berkarya yang ke-25 tahun. Semoga ini akan selamanya, karena EBC ini wis 30 tahun lebih ya. Dari tahun 90-an nggak tahu. Jadi kita sama-sama orang yang memang ternyata hidup di dunia seniman gitu. Jadi saya ke seni musik dan Esgo di seni visual. Sampai ketemu, sampai menikmati hidup. Bye. Satu dari bikin jangan peminjat ini. Ini rangkaian Slawi Projectku. Kebetulan setelah bikin karya mural Geden, selanjutnya aku bikin karya komik judulnya Arek Jancuk, dan untuk launchingnya sendiri ada pameranku juga, ini Revolt. Jadi Revolt ini alter ego saya ya sebagai seorang ilustrator dan juga komikus. Dan di karya Revolt ini sangat beda jauh dengan karya-karya saya yang cenderung warna-warni, cenderung full color. Jadi kalau di karya Revolt ini entah itu komik, poster atau drawing atau ilustrasi, saya lebih menonjolkan ke kritik-kritik sosial, terus persoalan-persoalan lingkungan, persoalan mungkin politik juga, dan keseharian saya kemas dalam bentuk-bentuk satire atau sarkasme. Jadi semacam parodian, kritikan parodi seperti itu. Jadi yang Slawi Project ini salah satunya karya saya yang saya keluarkan, komik Arek Jancuk. Cuk, disebut larang, Cuk. Koruptor jangan, Cuk. Kalau nggak ada masalah
Halo kawan-kawan, saya Toteng M. Terusmawan. Saya hadir di acara launching bukunya komik Are-Are Janco, buku komik strip Jancuan oleh Exco. Kebetulan tadi saya membuka pamerannya juga karena berbarengan dengan pamerannya. Yang saya banggakan dari proses launching ini adalah bahwa lahirnya komik yang notabene membawa satu lokal isu dan satu identitas pribadi di dalam kota itu sendiri. Bagaimana memaknai hidup sebagai orang yang lahir, tumbuh, dan berkarya di kota Surabaya, Jawa Timur dengan identifikasi Janco lahir dalam sebuah komik. Dan kebetulan malam ini juga acaranya bagian dari perayaan 25 tahun Exco berkarya. 25 tahun berkarya bagi saya adalah pencapaian yang melebihi angka dewasa. 25 tahun hanyalah angka tentang pencapaian karya manusia. Tapi Exco-nya boleh mati, karya-karyanya akan tetap abadi. Selamat buat Exco, selamat buat Ripol, selamat buat seluruh kawan-kawan. Selamat atas launching komik Are-Are Janco, pameran maupun 25 tahun berkarya Exco. Terima kasih. 2, 3. Luar biasa. Jadi Exco itu satu kreator atau satu seniman kreatif di bidang mural dan komik yang luar biasa. Yang hanya satu-satunya mungkin di punya Surabaya ini. Eksistensinya lama. Komik bunuh dirinya itu yang bikin jadi satu warna sendiri yang dia ciptakan, dan itu akhirnya jadi karakter dari Exco itu sendiri, bahwa dia dikenal dengan komika pembuat komik yang luar biasa. Bahkan waktu dia rilis pertama itu aku sempat punya dan sempat baca. Luar biasa. Asik ya? Asik, keren. Asik. Itu satu-satunya mungkin di Belum Surabaya. ada ya di Surabaya, belum ada saingan. Kalau sampai sekarang mungkin belum pernah nemu. Oke. Belum pernah nemu. Nah, itu ya sempat sekilas baca. Itu dia masih tetap di jalurnya, bahwa basis independennya dia tetap terjaga. Dia independensinya ya goyang, dia masih tetap menampilkan nilai-nilai yang ada di kota ini. Ya tetap seperti dengan independen yang luar biasa, dia semakin berani dan terus nggak terganggu dengan karya-karya lain. Pokoknya dia konsisten ya, itu keren ya. Jadi selain saya bikin karya-karya mural di tembok, karya instalasi, kemudian rilisan buku dokumentasi saya street art, kumpulan street art, spesial merchandise. Di Slawi Project ini saya juga bikin spesial rilisan komik. Jadi ini komik judulnya Are-Are Janco. Jadi komik ini memang saya persembahkan untuk Surabaya karena memang saya sendiri arek Surabaya, dan selama 25 tahun berkarya itu saya juga gak luput dengan kulturnya kota Surabaya, arek-arek Surabayanya sendiri. Dan ini memang saya dedikasikan untuk Surabaya dan arek-arek Surabaya. Jadi di komik ini isinya kumpulan komik-komik kompilasi strip saya, dan ceritanya tentang keseharian fenomena arek-arek Surabaya, dan ada beberapa tema-tema lingkungan, politik. Cuma sebagian besar memang tema-tema keseharian yang ada di Surabaya, dan ini 60 cerita strip ini pengalaman saya pribadi selama saya ada di Surabaya. Dan komik ini juga saya pakai bahasa Surabayaan. Dan kenapa ada kata jancuknya? Karena arek Surabaya selama ngobrol berkomunikasi dengan teman-temannya yang lain itu pasti gak luput dengan kata jancuk itu tadi. Makanya tribute jancuk ini memang gak luput dengan Surabaya dan are-are. Jadi ini memang saya persembahkan untuk Surabaya di Slawi Project saya 25 tahun berkarya.
Mulai ya? Oh. Jadi karya instalasi saya ini konsepnya instalasi. Jadi saya kasih judul mural horeg. Kenapa mural horeg? Karena saya terinspirasi dengan fenomena sound horeg dan itu coba saya kemas dalam bentuk karya instalasi. Kemudian untuk instalasinya sendiri saya bikin 2 karya bentuk piramida, ukurannya lumayan besar, sekitar 4x4, atasnya itu 3, dan piramida itu merupakan simbol dari apa ya, dari semakin kita apa ya, lama berkarya itu kita harus semakin menemukan titik yang kita tuju. Jadi di mural horeg ini saya pengen bahwa 2 simbol piramid itu sebagai pengingat saya. Jadi kita harus tetap berkarya apapun itu kondisinya sampai kita menuju ke atas. Dalam artian ke atas itu sampai kita menemukan titik di mana kita tahu bahwa berkesenian itu seperti ini. Jadi saya simbolkan dengan bentuk piramid, dan instalasi ini saya pamerkan. Saya bekerjasama dengan TEDx Surabaya di satu gedung daerah barat, dan ini juga sebagai persembahan saya. Karya instalasi ini adalah bentuk semacam bentuk pohon Natal, karena ini pameran saya akhir tahun, bentuknya piramid. Jadi selain sebagai karya, mural horeg ini juga sebagai pohon Natal seni ya, untuk teman-teman yang merayakan Natal. Dan ini sebagai karya closing di Selawe Project saya 25 tahun berkarya. Tem que malhar, musculação, respiração, abre o pulmão. Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar. 1, 2 e 3, é sem parar, mais uma vez. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Aku Endro, aku hari ini mau say congrats untuk Mas Expo 25 tahun berkarya, dan hari ini berkesempatan untuk melihat karyanya Mas Expo yang judulnya Happiness, gitu, pergabungan dari kata hope, harapan, dan happiness ya, yang kayaknya mungkin kalau minjem bahasanya Gen Z, in this economy itu kita butuh penyemangat seperti ini di hari-hari ini. Dan dari dulu mungkin kalau aku boleh ngamatin, dan dalam kesimpulanku karya-karyanya selalu dekat dengan kita ya, dari bahan-bahan yang ada, tapi selalu ada twist kayak mungkin kalau aku boleh ngomong tuh childlike ya, jadi kayak anak kecil banget gitu. Kita diajak untuk kembali bermain dalam setiap karya, dan setiap karya itu pasti bisa meninggalkan mata. Dalam case ini karya yang surroundingnya nih kayak netral banget ya, kalem gitu, tapi ada satu karya yang juga spark kita punya curiosity, imajinasinya kita kayak unsur playful lah. Tiba-tiba di antara semua yang kalem ini ada satu yang stand out nih, kayak jadi ya tadi aku lihat karyanya dari atas sih, jujur dari bawah bisa ngeliat kayak something yang baru dan masih seru banget lah mungkin. Jadi semoga kita juga bisa belajar dari sini, kalau kita berada yang kita kerjakan atau karya-karya kita bisa jadi ringkok happiness untuk orang-orang di sekeliling kita. Semangat ya, itu dulu dari aku, thank you. Respiração, abre o pulmão. Tem que esticar, tem
Ya, halo, nama saya Liong Baskariana, saya sekarang berada di Datix. Jadi pertama kali lihat ini, saya sangat terkesan sekali karena saya baru tahu kalau ini tuh adalah Kohotanno. Dan saya juga terkesan sekali dengan kombinasi warnanya itu mencerminkan satu kayak saya tangguhnya harapan hidup. Ya mungkin di kota-kota besar kita sekarang tuh kebanyakan sesuatunya tuh banyaknya monokrom. Jadi hitam, putih, abu-abu. Jadi kenapa ya? Our life tuh terasa very dull. Nah begitu lihat ini itu langsung menimbulkan satu sensasi kebahagiaan. Dan juga di Natal ini kesannya itu langsung masuk hati itu jadi kayak warmnya. Jadi terasa hangat dan juga tuh mencerminkan dari perpaduan dari sebuah elemen di masyarakat dalam keluarga bisa bersatu menjadi suatu yang indah sekali, bahkan dalam kota-kota. Ketika mungkin saya lihatnya di masyarakat kita ada kota sendiri-sendiri. Mungkin ada yang dari dokter, ada yang arsitek, ada yang pengusaha. Nah, tapi kalau itu digabungkan dengan berbagai macam warna kita, itu menjadi sesuatu yang indah sekali. Halo, nama aku Jenny Suryatono, presentasi dari Tenex Surabaya. Aku senang banget ya kalau setiap kali kolaborasi sama Mas Expo. Apalagi kalau setiap kali kalau dengan Mas Expo ngobrolin soal kita collab bareng ya. Itu Mas Expo langsung bilang, ayo Mas, gas gitu ya. Aku langsung, oh gitu, aku senang banget. Apalagi kita ngomongin membawa street art itu bukan cuma milik jalanan, tapi milik kita semua gitu. Sebagai warna dari Surabaya, kota Surabaya. Itu yang aku sebenarnya dari awal senang banget pada saat tahun 2020 ketemu Mas Expo. Dan apalagi di kali ini dengan proyek Selawe, aku sampai tercengang-cengang gitu loh. Kok kepikiran ya bikin itu modelannya kayak gini gitu loh. Apalagi udah memikirkan dengan sangat apik banget ya, epic banget kalau aku bilang. Karena dengan 25 tahun berkarya itu membangun sebuah kotak-kotak sejumlah 25. Terus dengan message-nya itu nggak sembarangan, ada yang hope, ada yang happiness gitu ya. Sebenarnya itu adalah satu bagian yang nggak cuma sebagai motivasi, itu juga menjadi bagian dari kita semua. Nah, itulah yang aku sangat-sangat appreciate dari apa yang dipikirkan oleh Mas Expo dalam setiap kali berkarya. Itu adalah ada message yang mau disampaikan ke semua orang, dari warnanya, dari setiap tulisan yang dituliskan di karyanya, dan itu langsung jadi satu kesatuan gitu. Artinya nggak bisa dilepas satu persatu gitu aja, semua itu adalah satu kebutuhan dengan konsep karya dari Mas Expo. Itu sih, Mas Expo terus berkarya ya.